Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV, saratudun sanak kami di masa jo berado. Alhamdulillahirabbil alamin. Basobok kita balik di acara kesayangan kita, yaitu Syarak Mengato, di edisi Selasa 20 September di Warsa 2022. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur sama kita panjangkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan salam untuk arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kita sampaikan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Suara Minang TV, saratudun sana kami di masa jo berado, seluruh kru Suara Minang TV, langkok jo Pak narasumber kita Ustadz Uja, selalu mendoakan pemirsa saratudun sana kami, mudah-mudahan dari pagi tadi sampai kini malam, mudah-mudahan pemirsa setia kami serta dosa kami selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kan ya betul Pak Ustaz? Iya, alhamdulillah. Subhanallah. Saling mendoakan kita. Saling mendoakan kita Pak Ustaz, ya. Iya. Alhamdulillah. Pemirsa, dapat juga kami sampaikan kepada dosa kami, sebenarnya malam kini yang menjadi host adalah Pak Syafril. Ya, Pak Ustaz. Ya, Pak Haji Syafril. Pak Syafril, ya. Ya. Sehubungan dengan kondisi kesehatan orang rumah beliau, sehingganya turunlah sopir dua, Pak Ustaz. Ya, kita doakan lah. Kita doakan. Mudah-mudahan untuk itu, Ibu ya, sehat, capek sehat, Pak Ustaz, ya. Ya. Mudah-mudahan sapakillah untuk beliau dan seluruh pemirsa kami memohon, mari sama kita doakan, mudah-mudahan istri tercinta dari Pak Syafril, Pak host kita, capek sehat dan pulih kembali kesehatan beliau. Amin ya rabbal alamin. Itu Pak Ustaz, ya. Iya. Ya. Baiklah pemirsa, Pak Kecek, Pak Datuk Panjalam, orang Padang Manjik Manang, janji lalu di Parampek lalu di Patigo. Jika dirantang namanya panjang, elok dikumpan namanya singkek sakiro kapaguno. Tanpa berpanjang mukadimah kita pemirsa, insya Allah malam kini kita langsung tamui narasumber kita, Ustadz yang sudah tidak asing lagi, Ustadz Junaidi Akbar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya. Barakallah. Dari sautan Salamambo, nampaknya alhamdulillah Pak Ustadz, wajah ceria, suara lantang. Mudah-mudahan dosa pemirsa Suara Minang TV, sarato, pemirsa setia channel Pak Ustadz, selalu sehat juga Pak Ustadz, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, insya Allah malam kini kok sesuai dengan tema yang telah kita share di grup. Itu judulnya Pak Ustadz, syarat amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak Ustadz. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke tema ke Pak Ustadz, ya. Ambo coba nukil dalam surah Az-Zariyat nih Pak Ustadz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Tidaklah kujadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah, kataku. Kepadaku, kata Allah. Ya. Mohon kalau koreksi kalau salah Pak Ustaz. Betul. Iya. Oke. Pertanyaan nambah Pak Ustaz. Ya kan? Apa kaitan antara ibadah jo amal kok Pak Ustaz? Silakan Pak Ustaz. Iya. Baik. Ya. Sapula dulu Pak Ustaz, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sairiang balam jo barabah lalu balam mandi. Sairiang salam jo sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Siapa saja yang mengerjakan amal kebaikan atau amal soleh, baiknya dari golongan laki-laki ataupun golongan perempuan, dan ini dalam keadaan beriman, maka Allah akan selalu memberikan kehidupan yang terbaik untuknya. Dan Allah akan membalas amalnya jauh lebih rancak, jauh lebih elok daripada yang lakukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surah An-Nahl ayat 97. Ya. Nah, nambah hormati kru Suara Minang TV yang lengkap malam kini, mulai dari host, kemudian kameramen, ya kita doakan mudah-mudahan kita seluruhnya aktivitas kita mendapatkan nilai ibadah dan bernilai pahala hendaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu doakan mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah kebaikan. Ya. Mudah-mudahan kameramen kau ndak inyo saja masuk surga, ya api-api masuk surga. Subhanallah. Ya, betul Pak Ustaz. Insyaallah ya. Iya. Alhamdulillah. Baik, dan kedua kita sapu jo, kita sampaikan salam hangat, salam tahniah kepada seluruh pemirsa dan penonton Suara Minang TV di mana saja berada. Baik di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya, maupun di luar negeri dari Malaysia sampai ke Andalusia. Subhanallah. Doakan mudah-mudahan kita seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Host, ya, dan Ustaz, kita seluruhnya pemirsa di rumah, tema kita memang hari kini masalah masih bersangkutan, ambo tetap menggiring kita masalah ibadah aja dulu. Iyalah, silakan Ustaz. Kepatang itulah kita agih judul tema apa yang menjadi prinsip hidup kita. Iyalah, betul-betul. Di antaranya tujuan hidup kita ridho Allah. Tugas hidup kita beribadah kepada Allah. Iya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan puluh kemarin itu dengan tema hakikat kita beribadah kepada Allah. Iya, Pak. Ya. Ada yang kita gabungkan tiga, ibadah secara jasmani, ibadah dengan rohani atau dengan hati, dan ibadah dengan jiwa raga kita. Ya. Kalaulah menyatu ketiganya, insyaallah sifat-sifat yang mulia akan lahir dalam diri kita. Ya. Kini kita lanjutkan pula. Ya, Ustaz. Syarat ibadah kita diterima oleh Allah. Tadi ada pertanyaan dari Pak Os. Terima kasih. Ya. Berdasarkan ayat tadi, surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Iya. Itu sebenarnya kan tugas kita dalam hidup. Betul, Ustaz. Tugas kita beribadah kepada Allah. Karena tidak diciptakan di Allah jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kata beliau tadi, apa bedanya ibadah jo amal soleh? Ya. Ada apa hubungannya? Ya, ada hubungannya, betul Ustaz. Jadi kalaulah kita hubungkan, nan ibadah kok adalah pengabdian kita kepada Allah. Pengabdian, Ustaz. Ya. Sementara amal soleh adalah perbuatan
baik. Baik. Iya, Nah, iya. jadi kalau kita definisikan lah itu, Iya. setiap ibadah itu pasti amal soleh. Iya. Dan setiap amal soleh, ya, setiap amal soleh, juga pun ibadah. Juga penuh ibadah. Iya, iya, Ustaz. Disaling berhubungan. Iyalah. Contoh, kita mengarajukan sholat. Iya. Sholat itu ibadah sekaligus amal soleh. Iya. Iya. Kemudian kita bersedekah. Sedekah itu ibadah dan juga amal soleh. Iya. Jadi keduanya tidak dapat kita pisahkan. Nah, Iya. jadi kini itu ibadah yang kita lakukan tiap hari. Nah, dulu Lambo sampaikan, apakah dalam bentuk ibadah khusus, Iya. seperti sholat, puasa, nah, enggak? Iya. Itu masuk ibadah khusus tuh. Iya, Ustaz. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan sebagainya, maksudnya baca Quran. Itu kan ibadah khusus. Maupun ibadah umum. Nah, ibadah umum misalnya, kita bersilaturahmi. Iya. Ibadah secara umum. Iya. Nah, kalau ibadah qasah tadi kan memang petunjuk dan pelaksanaannya jelas. Itu harus memiliki beberapa syarat. Iya, Ustaz. Supaya ibadah tadi diterima oleh Allah. Iya. Kan rasanya sangat merugi kita. Iya. Kalau awak lapayah, taga, ruku, sujud, tapi tidak diterima oleh Allah. Iya. Tentu rugi awak. Rugi, Pak. Lapayah awak balita-lita, bawi-hawi puasa, tapi tidak diterima oleh Allah. Iya. Rugi awak. Lapayah awak mengeluarkan harta bersedekah, tapi tidak terima oleh Allah, tentu rugi awak. Makanya para ulama memberikan sebuah makalah. Iya, jadi ada ungkapan para ulama lah. Iyalah. Itu barangkali bukan hadis, tapi adalah ungkapan dari para ulama-ulama kita. Kata beliau, suratul amali salihati ilallah arba'atun. Ya. Syarat amal soleh kita, atau amal baik kita, atau amal ibadah kita diterima oleh Allah, arba'atun. Ada empat syarat. Iya, syarat. Iya. Itulah, mudah-mudahan kini kita kupas secara singkat, ya, sehingga kita paham. Iyalah, Ustaz. Ya. Jadi, baik, yang pertama dulu. Ya. Biar langsung, Pak. Ya, enggak? Ya, lanjut. Syarat yang pertama, kata para ulama, al-ilmu sahihun. Ibadah wak tadi harus didasari kepada ilmu yang benar. Ya. Apa maksudnya? Ibadah wak tadi itu punya dasar. Punya dasar. Melalui Al-Quran, melalui hadis Nabi, atau melalui amalan pendapat ulama. Ijma. Ijma, ya, dan sebagainya. Tuh, jadi kalau kece sebagian ulama atau kece bagian ustadz namanya i'tiba. I'tiba, ya. I'tiba itu mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita ingin beramal, atau ingin beribadah, syarat yang pertama itu penting. Iya. Badai itu, karena dalam kita beribadah tentu kita mengikut petunjuk. Petunjuk, ya, Ustaz. Iya. Mengikut apa namanya? SOB, ya enggak? Iya. Apa standar tuh? Operasional. Standar operasional, ya enggak? Iya. Jadi atau mengikut joklat dan joknis. Iya. Petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dari ibadah dan amal yang kita lakukan tadi. Iyalah, Pak. Dan itu ada dalam Quran. Iya. Ada dalam hadis. Ya, ada dalam pendapat-pendapat para ulama. Kok yang penting awak pahami. Jangan awak buik-buik saja. Mantang-mantang hati awak sanang malam kok, kok sanang hati. Iko biasanya awak mengalih pelaris kurang-kurang. Tadi entah ba'a puluh, gadang mana pelaris. Sampai 5 juta, 10 juta pelaris. Akhirnya dia sanang hatinya sudah tutup kadai menjelang maghrib. Pas maghrib, lah abang orang lazan orang nyopupu sembahyang maghrib 10 rakaat. Subhanallah. Iya. Dia tanya dia anaknya, ayah, bako banyak ayah sholat maghrib gini kok. Hati ayah sedang sanang. Iya. Bako sanang hati ayah.
Biasa yang ndak pelaris. Tadi gadang pelaris saya. Iya. Ndak boleh. Ndak boleh Ustaz. Sebab itu. Iyalah. Karena memang sholat maghrib itu hanya 3 rakaat. 3 rakaat. Iya. Nah, itu gambarannya. Iya. Makanya ada dalam Al-Quran, kalau ndak salah mau surah Al-Isra. Iya. Apa kata Allah? Fala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sab'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Janganlah sekali-kali engkau mengikuti apa yang tidak ada pada pengetahuanmu. Ya. Karena sesungguhnya ya penglihatanmu, pendengaranmu wal fuada dan hatimu yang paling dalam akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan awak kau taklid butuh. Iyalah Ustaz. Ya. Ikut-ikut yang ndak ada pedomannya. Iya. Iya, kecil orang gaya awak namolo samolo anak pun kambing mengikut kudo. Iya. Kudo. Kau memang inyo namanya kok itu ikuannya itu di kipehan ke badannya. Iya. Baru itu. Yo de ado langau, de ado rangi, laki di punggungnya, inggok di punggungnya. Iya. Dikipelah untuk mengaji langau. Iya, di kambing. Tapi kambing iku singkung keteknya. Bagoyang liku. Dek mencontoh kudo. Iyalah Ustaz. Ya. Itu kan tidak boleh. Artinya apa? Awak beribadah, awak tahu dasarnya. Iya. Awak tahu dalilnya. Awak tahu ayatnya. Iya. Awak tahu hadisnya. Awak tahu pendapat ulama. Oh, itu amalan ulama kok. Iya. Doa-doa para ulama kok. Iya. Boleh kita amalkan. Iya. Jadi itu syarat yang pertama. Iya Pak Ustaz. Ya. Jadi al-ilmu sahihun. Ya. Ilmu yang benar, ilmu yang sahih, yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Sunnah. Ya, subhanallah. Ya. Itu yang pertama Pak Ustaz. Itu yang pertama. Subhanallah. Ya. Luar biasa. Ya. Sebelum lanjut kedua Pak Ustaz. Ya. Ini pemirsa kita banyak Pak Ustaz. Banyak ya? Ya, cobalah kita ambil wacokala dulu. Silakan. Respon barangkali atau langsung pertanyaan. Nanti mohon Silakan. Ustaz ya. Silakan, Pak. Subhanallah. Ya. Baiklah pemirsa, kita jeda sejenak. Silakan Pak Ustaz dicicipi minumannya ke Pak Ustaz kah? Iko air sareh kok Pak ya? Sarai. 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 Pakai apa? Pakai jahe. Jahe. Subhanallah. Jahe. Iyalah. Udah mengangkatkan suasana. Ya, biar hangat Ustaz ya. Musim-musim hujan kok kan cocok enggak? Itulah. Kalau ingin minum air jahe, ya, ingin minum air sarai nenang-ange, ya, datang ke SM Cafe. SM Cafe, Suara Minang TV, Suara orang awam. Subhanallah. Baiklah, izin Pak Ustadz kita bacakan dari penggemar setia kita, Ibu Helmi Putri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Baru tadi siang mendengarkan izin dari Ustadz di Masjid Baitul Syakur. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Helmi. Alhamdulillah bila hadir perlu di tempat kita malam ko untuk berbagi dengan dosen kita yang tidak bisa hadir tadi di Baitul Syakur Ustaz. Subhanallah. Ini jamaah Pak Ustaz kayaknya nih Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Bunda kandung tadi. Oh, Bunda kandung. Oh, Bunda kandung Kota Batam Ustaz. Iya, ada pengajian tadi. Oh, pengajian, subhanallah. Pengajian bulanan di Baitul Syakur. Iya. Alhamdulillah. Subhanallah. Kemudian Ibu Agus Narini. Assalamualaikum. Sawalun tuh hadir dan menyimak. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Agus Narini, terima kasih atas berpartisipasinya menyaksikan Suara Minang TV, suaranya orang awak kita kok. Kemudian Pak Andri. Wah, ini bila penggemar berat juga nih Pak, sama dengan Bu Agus Narini Pak Ustaz. Ada tandanya ke Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz dan Pak Andi, tetap menyimak dari Singapura. Oh, iyalah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Andri. Iyalah. Beliau langganan kita untuk standby psikoto, Pak Ustaz. Menekati hari-hari Pak Andri kah. Ya, mudah-mudahan nama Singapura ya Pak Andri. Kemudian Ibu Nuratul Amru hadir. Terima kasih Bu Nuratul. Salam untuk keluarga Bu. Kemudian Bu Agus Narini ya menjawab dengan ucapan salam. Andri dan Udi Openo sedang menonton bersama Anda. Terima kasih Pak Andri dan Pak Udi.
Iyas Village, sedang menonton. Terima kasih Pak Iyas. Subhanallah. Ya. Kau supir dua naik ke Pak Iyas. Pak Iyas kau adalah ketua pelaksana Safari Dakwah Ustaz Kempaten, Puas Patang. Oh, alhamdulillah. Beliau lah. Iya, iya. Iyas Power Village, Batam Center hadir. Masih Batam Center beliau ni ke Pak Ustaz. Subhanallah. Kemudian Ibu Sintarian Sari, Assalamualaikum. Kami nyimak. Alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti, pemirsa, selain Bu Sinta, silakan langsung buat di status kita ya Pak Ustaz ya. Iya. Iya, subhanallah. Malin Putiah. Assalamualaikum Ustaz. Capek saja balik ke Patang tu dari pengajian Tuan Guru di Engku Putri. Iya. Bawa keluarga kebetulan. Oh gitu Pak Ustaz. Jadinya lah menunggu dia tu ya nak. Iyalah. Jadi maaf ya. Ya. Kau Malin Putiah aku rawan nampaknya Pak Ustaz. Iya. Subhanallah. Itulah Pak Malin Putiah, alasan beliau. Ya tergagih beliau pulang cek beliau. Kemudian Ibu Isna Sikumbang. Nyimak Uja. Oh, di Cendana kok. Oh, di Cendana. Jamaah awak dari Majelis Taklim Miftahul Jannah. Miftahul Jannah, subhanallah. Ya, salam Bu Isna. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Ini kalau Uja, ini Ustaz Junaidi Akbar Ustaz ya. Iya. Kalau dia mau indah Ustaz, Ustaz Jalan Agama. Oh, Ustaz Jalan Agama. Ya. Jadi amin, kalau ya Allah. Ustaz, subhanallah. Ya, itulah. Iya. Ustaz Jalan Agama. Kemudian Pak Saiful Masri. Semoga selalu Pak Ustadz jawab Pak Andi. Subhanallah. Terima kasih Pak Saiful. Alhamdulillah. Semua doa kembali untuk mereka Ibu Ustadz ya. Amin. Sudah Pak Saiful Masri sehat selalu juga bersama Ibu. Ya. Kemudian kembali Pak Iyas Power Village. Semoga istri Pak Ho Safril cepat sembuh. Mohon doa Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, kita bersama mendoakan. Iyalah, mudah-mudahan capek sehat. Iya. Dan pulih kembali serupa biasa. Betul Pak Ustaz. Ya. Kemudian Pak Safril sebagai host kita sabar menghadapi kondisi istri beliau kini ke Pak Ustaz ya. Siap. Kemudian Ibu Isna Sikumbang. Amin. Ya, subhanallah. Terima kasih Bu Isna telah mengaminkan doa dari kita dan seluruh dosen-dosen kita yang sedang menonton di Suara Minang TV. Kemudian Malin Putiah dosana Ustaz dan host masuk Pak Bos Lupo Jambo. Masuk Pak Bos Lupo Jambo. Subhanallah. Kenal Pak Ustaz jaga-jaga? Lagu lupa. Malin Putiah ya. Subhanallah. Terima kasih Pak Malin Putiah. Mudah-mudahan kita bersobok menjelas kiranya Suara Minang TV lai je tune up di udara Pak Ustaz ya. Ya, datang kemari ya. Subhanallah. Ya. Kalau doang tapenya di Grand Ruko Tiban Koperasi Pak Malin Putiah. Tiban Koperasi Kelurahan Tiban Baru, Sukupang, Kota Batam tentunya. Ya. Kemudian Pak Saiful Masri, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak doanya Pak. Subhanallah, sama-sama Pak Saiful. Ya. Pak Uja, itulah kira-kira baru. Subhanallah. Malin Putiah kok ketua bidang dakwah Gema Minang, Pak Ustaz. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, lah kenal beliau tujuh Pak Ustaz. Sebalik juga begitu. Iyalah. Allah batarangkan Ba'ari nampaknya Pak Malin Putiah. Terima kasih ya Pak ya. Lah bisa kita cetak Gema Minang, mudah-mudahan bersobok kita Pak Malin Putiah. Ya. Itulah Pak Uja. Sementara komen ataupun sapaan dari dosa kita yang menghadiri yang ikut menyaksikan kegiatan kita malam kini yang jelas pemirsa, jangan lupa kita membutuhkan dukungan dan partisipasi dari dosa kami. Setelah ditonton, di like, di subscribe, kemudian dibagikan. Iya Pak Ustaz ya? Iya. Ya. Mudah-mudahan dosen kita yang tidak menonton pada kesempatan ini mungkin ada suatu kegiatan, insya Allah di suatu saat yang senggang, dosen kita tersebut bisa menyaksikan, bisa menambah wawasan tentang syarat mengatur pada malam kiniko yang bertemakan
syarat amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut Pak Ustaz. Ya, Ya. insyaallah. Tadi cucu papahnya cik baru Pak Ustaz. Cik baru ya. Jadi kalau kita beramal supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus punya ilmu. Ya. Harus basicnya ilmu Pak Ustaz ya. Ilmu. Baik, kita lanjut Pak Ustaz sebelum nanti dia juga pertanyaan. Ya. Nan kedua Pak Ustaz. Ya. Bisa lanjut Pak Ustaz. Baik, dosana ambo seluruhnya suara Minang TV di mana saja berada. Kita lanjutkan tunan para tamu tadi al ilmu sahihun. Kita beramal memiliki syarat ilmu yang sahih, ilmu yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua, al imanu qawiyun. Ya. Amal kita baru diterima di Allah Subhanahu wa taala kalau memiliki syarat yang kedua itu iman yang kuat, keyakinan yang kokoh kepada Allah. Ya. Jadi ketika kita beramal, ketika kita beribadah, kita tidak boleh setengah-setengah hati. Ya. Harus betul-betul qawiyun, iman yang kuat dan keyakinan yang kokoh. Ya. Nah, jangan separuh-separuh hati awak, entah iyo entah enggak, ya enggak? Itu ragu namanya itu. Jadi yang ragu-ragu itu akan membuat amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang kita bacakan tadi terdapat dalam surat An-Nahl ayat 97, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Ya. Siapa saja di antara awak yang mengerjakan amal soleh atau amal kebaikan, ya, apa saja bentuknya, apakah awak berdakwah sepemalam kini, ya, awak kuatkan iman awak dasarnya, ataupun kita bersedekah betul-betul dengan dasar iman, ataupun mungkin awak solat, awak haji dan umroh, awak membaca Quran, awak berzikir dan segala macam lah. Termasuk kita bermuamalah, bersosial di tengah-tengah masyarakat. Mungkin awak menilau kawan awak yang sakit, mungkin awak pai takziah, tapi betul-betul kita dasari dengan al-imanu qawiyun, iman yang kuat. Nah, itu kata Allah dalam ayat tadi. Ya, wa huwa mu'minun, dia betul-betul beriman kepada Allah. Tidak hanya sekedar beramal saja, tapi amal itu didasari kepada iman yang kuat, keyakinan yang kokoh. Ya. Maka Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Maka Allah akan senantiasa selalu memperbaiki keadaan kehidupannya. Nah, keadaan kehidupannya selalu diperbaiki Allah. Kemudian yang paling menarik, kau yang berhubungan ceramah kita, kajian kita, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Allah akan membalas amalnya tadi atau memberikan pahala amalannya tadi jauh lebih baik dari usaha yang kerjakan. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim mencoba menjelaskan ayat ini. Jadi rupanya amal nanawa karajokan ko ndak sesuai karajo upah. Ya. Jauh lebih rancak upahnya. Ya. Contoh dalam hadis kita temui raka'atul fajri khairud dunya wa ma fiha. Ya. 2 rakaat salat sunat fajar. Salat sunat sebelum subuh lebih rancak daripada atau lebih elok, lebih warago daripada dunia dan seisi dunia. Ya. Awak cuma 2 rakaat, tapi nilainya begitu gadang. Ya. Subhanallah. Ya. Makanya banyak untuk itu. Puasa misalnya. Ya. Ada dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sumu yaumu Arafah. Sianan puasa sehari di hari Arafah. Yukaffiru sanatain. Diampuni Allah dosanya 2 tahun. Kan tidak cocok tuh.
Iyalah, betul. Sehari puasa, 2 kok tahun bisa belum. mengampuni dosa 2 tahun. Jadi artinya apa? Balasan Allah dari amal awak, kalau memang awak dasari dengan iman dan keyakinan, jauh lebih gedang dari sekadar yang kita usahakan. Berbeda jo awak di dunia. Iya, Pak Ustaz. Maaf, kalau Pak Andi misalnya Iya. mempekerjakan orang atau menggaji karyawan, Iya. kalau sebulannya kerja, bisa Pak Andi mengajinya setahun? Enggak. Sebulan kerja, sebulan lo gaji. Kalau gajinya. Ya kalau awak buruh makan upah, Iya. sehari kerja, sehari gaji. Iya. Nah, itu kalau di dunia. sisi manusia. Iya. Tapi kalau di sisi Allah, sabanta kita beribadah, nilainya kadang-kadang jauh lebih gadang balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman dengan syarat al-imanu qawiyyun, dasari dengan iman yang betul-betul kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara ambo, dusana ambo, suara Minang TV, penonton dan pemirsa yang berbahagia, kok yang penting kita laksanakan, ya, mari kita pertama tadi kita dasari amal kita dengan ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Kedua, iman yang kuat. Mudah-mudahan ibadah awak yang awak kerjakan itu diterima oleh Allah dan nanti bisa kita nikmati hasil pahalanya di akhirat. Kan itu tujuan awak. Betul, Pak Ustaz. Iya, kalau sekadar beramal saja, enggak ada ujungnya, enggak ada tujuannya. Iya, tentu merugi kita. Iyalah, Pak Ustaz. Subhanallah. Itu yang kedua ya. Iya. Kita lanjut dulu yang ketiga sebelum kita lihat balik. Yang ketiga dulu. Iya. Yang bertambah cik lagi dulu. Yang ketiga, syarat untuk kita melakukan amal ibadah supaya ibadah hawa, supaya amal soleh hawa diterima oleh Allah. Yang ketiga, wan niyatul ikhlas. Ya. Niat dan ikhlas. Nah, kalau sama-sama tahu kan enggak? Iyalah, Ustaz ya. Coba kita cari dalam buku-buku fikih. Iya. Nah, mulai dari wudu. Wudu misalnya, rukun wudu yang pertama. Niat. Iya. Betul, Ustaz. Ada 6 rukun wudu itu, dan pertamanya niat. Pindah lo kita ke solat. Rukun solat. 3 balik rukun solat, dan pertamanya niat. Rukun puasa. 2 rukun puasa. Rukun yang pertama niat. Bacalah selanjutnya. Haji dan umrah. Rukun yang pertama niat. Ihram dari mikot. Niatnya baru. Jadi apa saja amal yang kita kerjakan, niat menjadi dasar. Oleh karena itu, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahudin. Tidaklah kita kau diperintah oleh Allah. Tidaklah aku disuruh oleh Allah untuk melakukan sesuatu amalan dalam agama kecuali dengan niat yang ikhlas karena Allah. Makanya dalam hadis awal-awal kitab hadis sampai seluruhnya tuh. Hadis-hadis Bukhari, Muslim, hadis yang lain itu hadisnya yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sesuatu amal tergantung kepada niat kita. Harus dengan niat. Dan nilainya yang akan diagih dari Allah, wa innamal likulli man nawa. Sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Makanya ada riwayat yang menarik, Pak Andi. Iya, Pak Ustaz. Jadi satu kali ketika kita nanti lah dikumpulkan di Allah di akhirat. Jadi lah berkumpul sadonyo awak di akhirat. Sudah itulah ditagakkan di Allah hisab. Lah ditagakkan di Allah pengadilannya. Lah ditagakkan mizan. Lah dihitung dosa jo pahalo. Lah diagihkan kawak pahalo wak masing-masing. Seluruhnya diagih di Allah. Iku orang nan rajin salat lah diagih pahalonya. Iku orang nan suku sedekah lah diagih pahalonya. Iku orang nan rajin puasa lah diagih pahalonya. Iku orang nan rajin baca Quran, berbakti kepada orang tua, berjihad di jalan Allah, suku bersilaturahim, orang nan berdakwah, seluruhnya diagih di Allah pahalonya. Diagih di Allah. Tapi ada sekelompok orang disudui, dibiarkan saja di Allah. Subhanallah. Tidak diagih di Allah. Sampai
Inyo bertanya kepada Allah, ya Allah, bakok kami ndak dapat bahagian pahala ya Allah. Sementara nan lain lah engkau agih seluruhnya. Kami ko baan ndak engkau agih ya Allah. Salah kami ya Allah. Jawab Allah, sederhana saja. Ya. Engkau beramal dulu, bukan niatmu karena aku. Subhanallah. Iya, ya. Engkau tidak ikhlas karena Allah. Iya. Kini mintalah kepada sia dulu engkau berniat. Mungkin engkau ingin dipuji manusia. Minta pahala tu kini kenyo. Iya, iya. Carinya. Minta pahala sedekah kenyo. Engkau kan ingin dipujinya dulu sedekah tak? Ya, supaya dikatakan orang dermawan. Dermawan, iya. Orang alim dan sebagainya. Minta kenyo. Jadi artinya apa? Marugi kita nanti di akhirat. Kalau seandainya amal wak tadi wak karajon tidak dengan ikhlas karena Allah. Ya. Makanya niat yang ikhlas kau sangat menentukan untuk amal kita diterima. Subhanallah. Ya? Iya Pak Ustaz. Nah, jadi lah tiga ya. Lah tiga Pak Ustaz. Pertama tadi ilmu yang benar. Yang ketiga, yang kedua iman yang kuat. Iman yang kuat. Dan ketiga niat yang ikhlas. Mustahil. Iya. Atau kata orang Bengkong, impossible. Impossible. Tidak mungkin diterima amal ibadah kita. Iyalah. Kalau kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ikhlaskan niat. Iya, subhanallah. Iya. Silakan Pak Andi. Iya, Pak Ustadz. Subhanallah, luar biasa. Pemirsa, 3 poin lah beliau sampaikan tadi. Tidak kamu ulang balik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita ataupun edukasi untuk anak cucu kita, serta anak kemanakan kita. Tinggal cek lain. Ya Pak Ustaz? Ya. Tapi sebelum cek kok, kita baca kalah dulu Pak Ustaz. Ya. Saya balik dulu. Ya, nah. Kita sapu. Ya, kita doakan ya, nah. Betul Pak Ustaz. Ya. Eko Pak Andri. Agus Nari ini antakan cek teh sarai. Iya. Jantan ke Singapura. Ya, subhanallah. Iyalah, bersabarlah Pak Andri dulu. Ini siap mantakan. Tapi kami jadi bawahnya Pak Andri. Kemudian Ibu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Hajir Pak Os. Batu Haji hadir. Semoga Pak Ustaz sehat-sehat selalu. Amin ya Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih kecil beliau. Kemudian Agus Narini. Andri, lai cukup cie. Dia lawan dulu permintaan Pak Andri tadi. Kau ke Bantangan Singapura kok. Iya. Sabar Pak Andri. Kemudian Bundo M Kim 2 sedang menonton. Bengkong. Bundo M, ya. Betul-betul Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum Bundo. Mudah-mudahan sehat Bundo M. Amin ya rabbal alamin Bundo M. Kemudian Eka Cinago sedang menonton. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Eka. Ini merupakan suatu majelis ya Pak Ustaz ya? Iya. Majelis ilmu itu walaupun majelis ilmu, subhanallah. Ini majelis ilmu bisa langsung, bisa jo di dunia maya. Iya. Kok kan di dunia maya kok? Iya betul Pak Ustaz. Gaib saja enggak, tapi nampak gambar itu. Nampak betul ya, subhanallah. Jadi kami tekankan berbahagialah pemirsa kami yang pada malam ini ke Pak Ustaz bisa menyaksikan kami live ya dari Suara Minang TV, suaranya urang awak. Ini merupakan suatu majelis Pak Ustaz ya. Iya, insyaallah. Kemudian Nur Hayati, Suara Minang TV, suaranya urang awak. Terima kasih Nur Hayati. Salam untuk keluarga, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian Ibu Aspiati BA. Makasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian terima kasih banyak-banyak Pak Ustadz atas pencerahan malam Miko. Insya Allah ambo setiap minggu mengikuti ceramahnya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Di Batu Haji ke beliau kok Pak. Alhamdulillah. Iya, subhanallah. Ya mudah-mudahan Bu Nur Hayati sehat selalu, imannya kokoh. Amin ya Allah. Rabbal alamin. Ya. Tidak ada halangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari ya Pak Ustadz ya. Amin ya Allah. Rabbal alamin. Nah, sakitulah yang baru mau komentar nan bertanya ulun adol ini Pak Ustaz.
Kita lanjutlah Pak Ustaz. Lanjut dulu. Ya. Nah, tapi sebelum Pak Ustaz mencukupkan kerana nampak, Ya. bertanya lah Pak Ustaz. Ya. Kamu lihat Pak Ustaz ya? Ya. Lihat tarang dulu Pak Ustaz Ya. Jangan nak fikir ambo generasi muda ambo Pak Ustaz. Ya. Kalau masih sebaya-sebaya ambo, kalau ambo kini 45 tahun baru Ustaz. Tapi 6 tahun yang lalu. Ya. Pertanyaan ambo ni Pak Ustaz. Ya. Sampai 6 tahun yang lalu ya. 45 6 tahun yang lalu Pak Ustaz. 45, Atau kita lebih lagi ni. Iyalah. Pertanyaan kami Ustaz. Poin yang pertama tadi Pak Ustaz menekankan harus mempunyai ilmu yang kuat, yang bagus ya Pak Ustaz. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu Pak Ustaz, ya mungkin generasi muda itu, mohon maaf, mungkin setahun 2 tahun lah beliau mendapatkan tentang sebuah amalan. Ya. Kemudian setelah beliau mempelajari satu mungkin mazhab barangkali, ataupun referensi lah, kan? Nah, kemudian beliau berusaha mendapatkan ilmu yang lain, atau dari mazhab yang lain atau referensi yang lain pula. Mohon maaf. Nah, ini arahan kita Pak Ustaz kepada generasi muda kita, anak kemenakan kita Pak Ustaz. Ya, bagaimana mereka bisa supaya tetap istiqamah, bahwasanya ilmu yang mereka dapatkan itu adalah benar. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ya Pak Ustaz. Para pemirsa, walaupun host kita Pak Andi yang bertanya, tapi sebenarnya untuk kita bersama. Iyalah Pak Ustaz. Termasuk ambo ya enggak? Alhamdulillah. Ada kerisauan beliau tentang generasi muda kita. Memang di dalam hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adibu auladakum bi salatatin kisal. Didiklah anakmu, didiklah generasimu dengan 3 hal yang pokok. Iya Pak Ustaz. Pertama, hubbillah wa rasulih. Didiknya supaya mampu cinta ke Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa hubbi ahlihi, agarnya cinta kepada ahlinya. Hormat kepada ibu bapaknya, sayang kepada adik-adik dan ketek darinya, pandainya bergaul sama gadang. Itu diajarkan di dalam hadis Nabi tadi. Yang ketiga, wa aqimis shalah wa qiraatil Quran. Didiknya agarnya mampu mengerjakan salat dan agarnya mampu membaca Quran. Itu barangkali hadis ko merupakan dasar dari agama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, kini memang di dalam perjalanan waktu, tentu baraja kini lah baben sojo baraja kita dulu. Iya Pak Ustaz. Kalau dulu mungkin baraja di surau, ya enggak? Banyak di surau, lalok di surau, mengaji di surau. Baraja basilek di surau, baraja pitatah pititih di surau. Betul Pak Ustaz. Nah, kini mungkin enggak lain. Kini di rumah sekolah, namanya TPQ, TPA namanya. Taman Pendidikan Quran, sampai belajar Quran. Ataupun, maaf, mungkin kini anak-anak kita lah banyak belajar dari media. Mungkin melalui Google, melalui YouTube dan sebagainya. Sebenarnya intinya tidak ada masalah keseluruhan. Tidak ada dosa. Asal dasar tadi kue. Subhanallah. Makanya ada doa kita. Allahumma zidna ilman. Ya Allah, tambahlah selalu ilmu kami. Warzuqna fahman. Dan berikan pemahaman kepada kami. Jadi menurut ambo, generasi muda kini semakin banyak membaca, semakin banyak referensi, semakin banyak belajar, sebenarnya semakin bagus. Dari yang banyak itu nanti bertambah luaslah wawasannya. Ambo mohon maaf, ambo dulu yang kuliah sempat belajar ampe mazhab. Ustaz ya. Kemudian belajar perbandingan agama. Perbandingan mazhab. Sehingga awak mengerti, oh kalau mau deko, kok masalahnya tidak perlu menjadi ribui atau berpecah belah. Tapi itu lah ada wawasan awak. Oh kalau ada orang sholat tidak melipet tangannya sudah takbir, lurusnya tangan ke bawah. Oh itu pengamalan Imam Maliki itu di Turki banyak. Di Turki, misalnya ada orang yang tidak berkunui pagi misalnya, tidak masalah.
itu mungkin ikut mazhab Imam Ahmad Hambali, ya Iya. Kemudian yang berkuno ikut Imam Syafi'i. Jadi jangan terlalu kaku awak sehingga membuat awak berpecah belah. Iya, Pak Ustaz. Ya. Jadi intinya adik-adik ambo, generasi muda, pemuda-pemudi banyak-banyak membaca, banyak-banyak belajar, tambah wawasan, tambah ilmu awak. Baik ilmu agama, ya, baik ilmu dunia, terutama ilmu agama, jangan lupa tinggalkan. Iya. Itu penting, ya. Apalagi kini memang kerisauan kita juga, ambo tak tahu juga pastinya. Iya, katanya agama itu kini lah dikurangi dalam proses belajar mengajar. Dalam proses mengajar. Iya. Tapi bisa kita tambah. Di mana tampeknya? Kalau orang Minang di surau. Di surau, betul Ustaz. Ya, makanya maaf Pak, Andi. Iya, Pak. Iko kan bentuknya kan melalui media gini kok. Iya. Tapi sebenarnya bertukar tampek saja. Iyalah, betul. Dulu mungkin guru duduk di surau, maja anak-anak muridnya. Iya. Kini Ustadz duduk di depan kamera, ya enggak? Iya. Intinya sama aja sebenarnya. Iyalah, betul. Tapi modenya bertukar. Iyalah. Jadi kini kok intinya asa ada kemauan, ada jalan. Iyalah, Ustaz. Asa ada awak niat, pasti awak bersobok. Misalnya, kok gini, sekali seminggu ada pelajaran adat Mangato. Iya. Ya enggak? Iyalah, syarat Mangato. Syarat Mangato ya. Iya. Nanti adat memakai. Adat memakai. Betul. Jadi mungkin itu Pak Andi. Iya. Jadi mohon orang tua, mama-mama kita, ya, ibu-ibu kita, ya, bundo-bundo kita, bapak-bapak kita, dan anak-anak generasi muda kita. Tidak ada jalan mensulit ini. Mudah selalu asal ada kita kemauan. Man jadda wajada. Siapa sungguh-sungguh mendapat. Subhanallah. Iyalah, Baik. Pak Ustaz. Pak Andi, kita lanjutkan dulu ya. Silakan lah. Biar selesai. Sajuk dari kita. Iya, sajuk. Silakan. Nan kampe, Pak Ustaz. Nan kampe wa ta'kulul halal. Makanan nan halal. Iya, Pak Ustaz. Ya, jadi tadilah 3. Nan kampe ko makanan yang halal. Iya. Satu kali ja'a rajulun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki, kemudian dia sholat di Masjid Nabi, maksudnya di Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Laki-laki tadi serupa orang yang datang dari jauh, jadi serupa musafir lah. Iya, Pak Ustaz. Ya, rambutnya berdebu, pakaiannya kumal, dan seolah-olah dia seperti datang dari tempat yang jauh. Kemudian dia beribadah, lantas berdoa merintih kepada Allah. Tapi apa kata Nabi SAW? Ya rajulun, wahai laki-laki, mana mungkin ibadahmu diterima oleh Allah? Maka mana mungkin doamu naik ke langit? Sementara makananmu makanan yang haram, minumanmu minuman yang haram, pakaianmu pakaian yang haram. Engkau suka melihat yang haram, engkau suka mendengar yang haram, engkau suka melangkah ke tempat yang haram. Jadi apabila kita masih bergumul dengan yang haram, maka terhalanglah ibadah kita untuk naik ke langit, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hati-hati awak, hati-hati makanan kita, hati-hati minuman kita, hati-hati pergaulan awak, hati-hati pakaian awak. Jangan sampai hal-hal yang haram terjadi dalam diri kita. Iya, Pak Ustaz. Jangankan yang haram, Pak. Dulu cerita ada riwayat, tidak tahu lah nama riwayatnya. Tapi diceritakan bukan yang haram sebenarnya, mungkin subhat lah. Iya, Pak Ustaz. Ya, ada seseorang dia lewat di tepi sungai, kemudian nampak adanya satu buah-buahan hanyut. Taruhlah yang hanyut ko dalimu hanyut. Ya, buah dalimu hanyut, diambilnya buah tadi, dek parui lapa nan buah tadi harum pulau, langsung dimakan deknya. Separuh tamakan, akhirnya takana bana. Ko sia yang punya ko. Ko ambulun minta izin, ambulun minta halal, kok lah habis separuh. Tapi separuh itulah masuk ke dalam pari. Ketika nyo beraja menuntut ilmu,
beraja Quran. Jadi dek lamo beraja lah hafalah separuh Quran. Iya. Lah pahamlah separuh ilmu. Tapi nan separuh lain tidak bisa apa. Iya. Nan separuh lain tidak bisa paham. Iya. Sampai datanglah nyo ke gurunya. Wahai guru, apa dosa ambo, apa salah ambo? Ba aku ilmu ambo separuh dapat ambonya. Ba aku Quran separuh ambo bisa menghafal dan memahaminya. Yang separuh lain tidak bisa. Ambo lah payah ba usau. Iya Pak Ustaz. Kecik guru tadi pendek cerita, cuba kana-kana, kira-kira salah engkau di masa lampau. Subhanallah. Iya. Tuan guru ndak dua ambo salah rasul itu. Kana-kana bana dulu. Kana dulu beko malam, renungkan dulu, kana ino-inoan bana. Barulah di kana-kana adeknya. Rupanya pernah memakan dalimuannya. Dalimuannya. Subhanallah. Sehingga menjadi asbab terhalang dia untuk memahami ilmu. Akhirnya apa? Dicarilah. Kecik tuan guru, caranya guru, engkau telusuri sungai tadi itu, engkau cari kira-kira di mana batang pohon itu, di mana letaknya, dan minta maaf, minta ridho lah ke orangnya. Iya, Pak Ustaz. Akhirnya pendek cerita, dijalanilah sungai tadi. Iya. Mencari apa? Mencari kerelaan dan sebalah. Iya. Sebalah dibuang oleh, sebalah termakan. Iya. Cari minta keridhaan, minta keikhlasan. Dek jauh berjalan, bersoboklah batang. Itu mungkin batang dalimunya kok. Iya. Ada rumah situ. Diucapkan salam. Assalamualaikum. Menjawablah seorang orang tua. Pak, apa yang punya batang dalimu? Yo, bab itu. Ambo dulu lah lamo pernah temakan di ambo buah dalimu ku sebalah. Sehingga ambo tidak bisa memahami ilmu. Separuh bisa ambo pahami, separuh lain tidak bisa ambo pahami. Iya. Ambo kini datang ingin minta keridhaan dan minta ikhlas dan minta maaf. Kata apa tadi? Layamu apa magi ambo maaf. Iya. Oh, tunggu dulu kecak Pak tuh. Iya. Bisa ambo maafkan tapi pakai syarat. Iya. Syaratnya Pak akan ambo penuhi. Engkau harus menikah dengan anak perempuanku. Iya, iya Pak Ustaz. Kecik laki-laki tadi supaya khatam ilmu, Iya. supaya memang seluruh Quran bisa dipahami. Jadi Pak, ambo penuhi syarat apa? Iya. Jadi kawin ambo. Tapi maaf anak muda, anak ambo ko lain. Ba lainnya. Pertama, inyo buto. Betul. Dan kedua, inyo tuli pakak. Dan ketiga, cacat saudaranya. Iya Pak. Tangannya puntung. Iya. Kakinya puntung. Iya. Ya Allah ya Rabb. Nan datang tadi pemuda gagah, laki-laki sempurna, Iya. gagah, rambut ikal tinggi, hidung mancung, ya tak? Iya. Kama nikah jorang yang ndak ada tangan, Iya. ndak ada kaki, ndak ada Pakak pula. pakak pula, Tuli. butuh pula, Betul. Iya. bisu pula lain. Bisu subhanallah. Oh, ini kau tadi sudah tu. Iyalah. Bisu pula lain. Tapi lah terfikir-fikirnya daripada ambo ndak jadi dapat ilmu, Iya. biarlah berpanuhi. Biarlah Pak berpanuhi katanya. Lah dipanuhi, pulangnya balik ke rumahnya, ambil perbekalan, kemudianlah datang di hari kemenikah. Iya. Tentu darah nak sanang. Ba'ala bantu calon bini, kan tak? Iyalah Pak Ustaz. Iya tak? Bisu iyo, Iya. pakak iyo, butuh iyo, puntuang lo tangannya, lumpuh lo kakinya. Iya Pak Ustaz. Ba'alah bantunya tu. Akhirnya lah mulai ijab kabul dan hati tetap jua berkata-kata. Tapi karena ilmu penting, Iya. menyekuatkan tekan. Dia ambo akan siap Subhanallah. untuk menikah. Iya. Lah jatuh ijab jo kabul. Aku nikahkan anakku, sabik namanya. Iya. Kemudian aku terima nikahnya anak bapak dengan maharnya, membayar sebalah dalimu. Iya. Tunai karena Allah. Selesai nikah, keluarlah istri tadi. Iya. Tentu sebelum keluar hati tetap berkata-kata, ba'ala bantunya kok. Ba'ala bantunya kok. Iyalah. Ba'ala malam pertama awak nanti. Wah, ada itu. Iya. Macam-macam pikiran bercampur dalam hati.
pas keluar rupanya nan keluar tadi itu perempuan nan sangat rancak, cantiknya luar biasa. Iya. Lawa kata orang Melayu. Iya. Lengkap seluruhnya, putih rancak, hidungnya mancung, ya enggak? Bagi orang awak pipi bak payuh di layang. Iya. Ya enggak? Bibi asam sauleh. Hidung dasun tunggal, ya enggak? Iya. Pokoknya rancak, nak ada lengkap. Bulu mata samui bayriang. Mulu mata samui bayriang, ya enggak? Iya. Lengkap sedolahnya. Batanyo-tanyolahnya dalam hati. Iya, Pak Ustaz. Maka suik mentua mu tadi. Iyalah. Lah sudah itu baru babisiaknya ke mentuanya. Mentua, maksud mentua kok. Bakut dikecen. Buto. Pakak, bisu, puntuang tangan, bilo kaki lumpuh. Makasihnya. Anak amboko ndak pernah mendanganan haram. Iya. Anak amboko ndak pernah mencari nan terlarang. Anak boko ndak pernah mengecek nan buruk. Anak boko ndak pernah mengaku mawai nan haram. Anak boko ndak pernah melangkah ke tampe nan maksiat. Iya. Astagfirullah. Sujudnya di hadapan mentuanya, nyo salami mentuanya, nyo palu menangis jaya matu. Ikulah hikmahnya. Jadi kisahku mungkin menjadi pelajaran juga di awak. Iyalah Pak Ustaz. Itu mana orang menjago, memelihara diri dari hal-hal yang haram. Baik, saudara ambo, dusana ambo, apa-apa, ibu-ibu, pendengar, pemirsa dan penonton Suaro Minang TV, Suaro orang awak. Ya, ingin ambo simpulkan. Pertama, syarat angal ibadah awak diterima oleh Allah. Yang pertama, harus dengan ilmu yang benar. Ilmu sahih. Ilmu yang benar. Tuntunan yang jelas. Yang kedua, al-imanu qawiyun. Iman yang kuat. Keyakinan yang kokoh. Yang ketiga, niat yang ikhlas hanya karena Allah. Yang keempat, makanan yang halal. Minuman yang halal. Menentukan untuk sampainya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah ilmu kita untuk malam kini. Iya Pak Ustaz. Ambo rasulah lebih kurang tuh waktunya. Iya. Lebih bana ko ndak lo membosankan pulau. Iya. Tapi insyaallah kurang dah. Iya. Itu mungkin Pak Andi. Iyalah Pak Ustaz. Silakan dulu dibaca lihat boleh. Ya boleh Pak Ustaz. Ya ada saudara kita nan bertanya Pak Ustaz ya alai betul Pak Ustaz. Subhanallah. Alhamdulillah Mbak kecek Pak Ustadz kita nampaknya kita bajala lampia tiba di bateh Pak Ustadz. Iya. Kok melayalah hampir sampai di pulau. Tapi sungguh pun Mbak itu dia ada namanya partisipasi dari anak kita ke Pak Ustadz. Berupa tanya, insyaallah ataupun komentar, kita bacakanlah dulu Pak Ustadz ya. Baik. Dari Pak Zulfadli, alhamdulillah ilmu yang bermanfaat Pak Ustadz. Terima kasih Pak Zulfadli. InsyaAllah apapun yang disampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi dosa kita, salah satu pemirsa setia Suaro Minang TV di masa saja berada. Salam untuk keluarga Pak Zulfadli. Kemudian Bapak Afgar Dirga, Ulpendra menonton. Terima kasih Pak Afgar. Ini kayaknya di luar Batam ini Pak. Iya, luar Batam ya. Luar Batam Bapaknya. Kemudian ini Bu Nur Hayati. Ini pertanyaan nih Pak Ustadz. Bu Nur Hayati ya? Iya, dari Bu Haji tadi. Iya. Pak Ustadz, ambo kebatanya cie. Boleh Bu. Boleh enggak kita bersalawat di dalam masjid dengan memakai rebana atau hadroh? Ada pula yang mengatakan tidak boleh. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Langsung kita jawab Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Jadi Bu Nur Hayati, terima kasih. Sebenarnya beliau bertanya lah langsung dulu jawab. Ya enggak? Memang itu pendapat. Ada yang mengatakan ya melakukan hadroh di dalam masjid. Ada yang mengatakan boleh. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh.
Iya, Pak Ustaz. Memang pendapatnya serupa itu. Iya. Nah, soalnya lah terjawab itu. Terjawab. Iya enggak? Nah, tapi kita tambahkan sedikit pencerahan. Iya. Jadi memang salah satu riwayat kan mengatakan tentang musik. Musik, iya, Pak Ustaz. Ya. Cuman kalau kita halusi, musik yang tidak boleh itu kata para ulama ada dua cirinya. Ya. Pertama, melalaikan kita untuk ingat kepada Allah. Ya. Jadi ada musik, walaupun musik itu selawat, Ya. tapi melalaikan orang ingat kepada Allah. Ya. Dia bermusik-musik, dia berselawat, ala jam 3 hari lu sama yang luhu aja lah. Iya. Nah, itu kan jadi tidak boleh juga. Iya. Ya. Yang kedua, yang tidak boleh, musik yang membuat awak berputus asa. Iya, Pak Ustaz. Itu nyanyi yang berputus Cengeng, asa Ustaz. tuh. Ini nyanyi yang putih aso, ya. Putih aso, Pak Ustaz, ya. Itu banyak nyanyi gini tuh. Nyanyi yang putih aso tuh banyak tuh. Iya. Itu termasuk musik yang tidak boleh. Iya. Atau nyanyi ini tidak boleh. Nah, boleh mana? Selawat mengingatkan kita kepada Allah. Ya. Atau zikir-zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah aliyul azim. Nah, itu kan ya. Menyanyi juga tapi mengingatkan kita kepada Allah. Subhanallah. Jadi itu yang pertama. Kemudian adab. Nah, mungkin itu masalah adab. Iya, Pak Ustaz. Ambo lebih setuju karena masjid itu memang tempat yang sangat mulia, tempat yang dimuliakan, bahkan Baitullah, ya, rumah Allah itu adalah masjid. Masjidnya. Jadi ambo lebih cenderung kalau bisa yang pakai alat-alat serupa itu mungkin kita letakkanlah di serambi masjid, Di serambi masjid, di teras ya, masjid, iya, ya, Pak Ustaz, ya. Di serambi masjid, di teras masjid, ya. Sehingga rasanya lebih suci masjid kita. Iya, betul, Pak Ustaz. Iya, iyalah. Ya, lebih suci masjid kita. Ya. Namun kalaupun ada yang dilaksanakan di dalam, selama memang niatnya adalah untuk kebaikan, ya. Dan niatnya untuk membuktikan rasa mahabbah dan cinta kita kepada Rasulullah, sebenarnya itu tidaklah haram hukumnya. Iyalah, Pak Ustaz. Iya. Tapi sebaiknya menurut ambo, kalau ada musik yang pakai hadroh yang banyak, alangkah indahnya kalau di serambi masjid. Iyalah, betul, Pak Ustaz. Tapi bunyi tetap terangah ke dalam. Iya. Bab itu untuk hanya sekedar menjaga kesucian supaya dalam masjid itu jangan bising kedengaran. Iyalah, betul, Pak Ustaz. Itu mungkin pendapat dari ambo. Iya. Ya, secara pribadi lah mungkin tuh. Iyalah. Ya, intinya musik-musik hadroh, musik-musik rebana, itulah tidaklah termasuk musik yang haram. Ya. Karena kata Nabi, kalau ada walimatul urus, ada pernikahan, ada pesta perkawinan, maka pukullah rebana. Untuk apa? Ya. Menyampaikan, mensiarkan kepada orang lain bahwa si fulan bin fulan dengan fulanah bin fulanah binti fulanah sudah menikah. Ya. Memberitahu kepada orang lain, itu intinya. Ya. Mungkin demikian Bu Nurhayati, terima kasih. Mungkin sebelum Pak Andi menutup, Aku ingin menyampaikan mungkin banyak mengecek, banyak salah. Iya, Pak Ustaz. Oleh karena itu masih ada harapan sembuh kalau pedang melukai tubuh. Kemana ube akan kita cari kalaulah lidah hamba melukai hati. Subhanallah. Untuk itu hamba mohon maaf yang segadang-gadangnya. Mohon ridho dan bana datangnya dari Allah, dan salah adalah kelemahan dan kekilafan hamba sebagai manusia biasa. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.